Apa itu hambatan pembelajaran? Hambatan pembelajaran adalah suatu situasi stimulus yang terjadi secara bersama-sama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu tadi ke waktu yang sudah ia mengalami situasi. Dalam proses belajar mengajar pun akan ada banyak hal yang menjadi tantangan sekaligus pantangan. Berbagai penyesuaian diri dan juga toleransi antara pemikiran dan emosi diri akan beradu. Agar tercapainya suatu tujuan belajar, maka seharusnya kita memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap proses penghambat pembelajaran. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik, baik yang mendorong motivasi belajarnya ataupun justru penghambatnya. Dalam buku psikologi karangan Abdurrahman Saleh dikatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama, satu, dalam individual, faktor ini adalah faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Yang kedua, faktor luar individual atau faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat belajar, lingkungan, dan kesematan yang tersedia dalam motivasi lingkungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Akbar Prawira Mukti dari kelas Tadris IPSA IAIN Kudus mau menjelaskan pengaruh sosial, budaya, ekonomi yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekolah sendiri itu menjadi tempat berbaur siswa di mana mereka dari latar belakang yang berbeda-beda dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tidak hanya murid, guru pun sama. Mereka juga dari daerah yang berbeda-beda. Mereka jauh dari lingkungan mereka, tempat tinggal, dan hal itu mempengaruhi kepercayaan diri serta kenyamanan mereka saat berada di sekolah. Misalnya ada yang tidak nyaman atau belum terbiasa di lingkungan sekolah, mereka menjadi gugup dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi dari kepercayaan diri mereka. Sekolah sendiri menjembatani untuk membaurkan itu semua supaya mereka dilatih terbiasa untuk bersosialisasi kepada manusia lain dari daerah yang berbeda-beda itu. Nah, itu fungsi dari sekolah itu sendiri guna melancarkan proses belajar mengajar. Saya contohkan, misalnya ada bahasa. Bahasa mempengaruhi atau menghambat pemahaman siswa dari daerah lain karena sulit mencerna pelajaran atau penyampaian dari guru. Nah, di sekolah sendiri ada teman, ada guru yang bisa menjembatani mereka yang kesusahan. Meskipun demikian, di jurnal ini saya menjelaskan sekolah di Amerika Serikat yang lebih condong menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, guna menyamaratakan perbedaan bahasa dari berbagai daerah. Hal ini lebih memudahkan guru untuk menyampaikan sesuai dengan materi atau tidak menyesuaikan murid dari daerah lain tersebut. Nah, jadi di sini lebih condong sama rata untuk memudahkan proses belajar mengajar. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang culture atau budaya serta ekonomi. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang aturan ekologis yang ada di sekolah. Mari simak video saya selanjutnya. Strategi pengajaran. Guru dan pemimpin sekolah dapat berperan sebagai mitra dalam jalur pendidikan instruksional untuk mengamati interaksi siswa dan guru.
Strategi pengajaran tidak harus hanya model guru sebagai dosen. Teknologi sekarang menawarkan cara pembelajaran online alternatif. Guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media pembelajaran untuk membangun kesadaran siswa terhadap setiap pelajaran. Misalnya dengan menggunakan media cetak, animasi bergambar, dan lain-lain. Guru perlu membangun pelajaran untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pembelajaran mereka sendiri. Strategi belajar. Pendekatan belajar siswa bervariasi dengan pengalaman dan latar belakang mereka. Tim sekolah dapat menyelidiki sejauh mana pengaruh teman sebaya mempengaruhi motivasi belajar siswa. Biasanya, pengaruh teman sebaya dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Siswa juga butuh dukungan dari rumah dan sekolah untuk kesadaran belajar mereka. Sekolah dapat memberikan lebih banyak informasi, dan orang tua dapat membantu siswa memantau diri sendiri dan membantu mereka menjadi lebih mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita kelas IPSA semester 4. Di sini saya mengerjakan tugas online dan ظرفت عشقا فعتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituki saban li Rasulillahi muhibba birraudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Oh Thaibah, your breeze is so blessed, indeed it brought life back to my spirit. I left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Alat dan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sifat pengajaran yang baik telah dipantau sejak lama dengan sangat baik. Sebuah pengajaran yang efektif harus bervariasi dan harus dapat digunakan dengan handal dalam hubungannya dengan pembelajaran profesional.
Dalam mewujudkan sebuah pengajaran yang baik, guru dan kepala sekolah harus bekerja sama dalam memantau kualitas pengajaran dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan strategi yang sesuai di setiap mata pembelajaran. Mengaktifkan dan memberdayakan pelajaran siswa. Ketika siswa sedang belajar secara individual, guru, kepala sekolah, dan orang tua harus memberikan dukungan secara penuh agar strategi mengaktifkan dan memberdayakan pelajaran siswa ini berhasil. Kata kunci 1. Ableisme merupakan pendekatan defisit terhadap keanekaragaman. 2. Permintaan kognitif, yakni mengidentifikasikan tingkat kesulitan mempelajari suatu konsep. Konsep kognitif yakni semakin tinggi permintaan kognitif, semakin tinggi standar atau persyaratan. 3. Perbedaan perkembangan kognitif. Perbedaan tingkat perkembangan setiap individu. Perbedaan ini disebabkan beberapa faktor, seperti faktor fisik, medis, dan lingkungan. 4. Cyberbullying. Bentuk penyalahgunaan secara verbal atau visual yang terjadi melalui media sosial dan sejenisnya. 5. Model defisit. Pemikiran defisit mengacu pada persepsi bahwa jika sesuatu berbeda, maka itu tidak normal. Dan jika itu tidak normal, maka itu adalah masalah. 6. Peran gender. Peran-peran yang ditentukan secara sosial sebagai laki-laki atau perempuan. 7. Metakognisi. Kesadaran akan pendekatan diri sendiri untuk belajar. 8. Agresi mikro. Pada umumnya merujuk pada komentar yang tampak normal, namun dapat diartikan tidak sopan. 9. Parenting. Salah satu dari 6 bentuk keterlibatan parenting mengacu pada kebutuhan primer bagi siswa, seperti makanan, pakaian, kebersihan, dan tempat tinggal. 10. Rasisme. Mengacu pada stigma sosial dan pemisahan orang berdasarkan warna kulit atau asal mereka.